pernah berkomunikasi, belum pernah ber-WA, tidak ada jejak digitalnya, jadi sama sekali murni terjamin bahwa saya memilih Pak Anies Baswedan karena rasional dan objektif. Jadi tidak ada faktor emosional karena teman alumni, atau karena satu etnis, atau karena suatu organisasi. Jadi tidak ada sama sekali irisannya. Itu yang ini. Nah, kemudian kita berkembang karena kita basis awalnya itu dari Malang, alumni Universitas Brawijaya Malang. Ini memang memiliki strategi pertama melalui metafisika, ya, dalam mengusahakan agar Pak Anies menjadi presiden. Metafisika itu adalah kami punya grup sendiri yang setiap setengah 4 pagi tank itu berdoa bersama, ya. Karena ingin menciptakan spektrum. Metafisika. Jadi menciptakan spektrum yang kuat sehingga kita bisa menggedor langit. Karena kita menyadari menerima berita bahwa lawan-lawannya Pak Anies ini sangat kuat dengan keuangannya, dengan strukturnya. Kami melihat bahwa Pak Anies ini dalam membangun itu tidak hanya infrastruktur tapi juga manusianya. Jadi ada keseimbangan antara pembangunan fisik, manusia dengan fisik. Nah, di sini yang kami lihat sekarang kan yang sangat penting bagi kami dari kalangan kaum intelektual itu kan adalah peradaban. Nah, kami mengharapkan ada peradaban yang maju yang bisa kita harapkan dari Pak Anies dan dilihat daripada kinerja, track recordnya, rekam jejaknya. Kan di Jakarta kita melihat kepentingan di masyarakat itu yang sangat diperhatikan oleh Pak Anies. Misalnya pertama dari segi kebutuhan rakyat pun adalah rumah. Ya, nah dari rumah ini yang sebelumnya sering digusur, tapi kemudian dibuatkan rusun. Mulai dari rusun sewa atau beli. Nah, contoh di akuarium yang sebelumnya kan digusur, tapi dengan Pak Anies tidak digusur tapi dibuatkan rusun. Jadi ini kegiatan namanya Musyawarah Daerah Forum Komunikasi Se-Bogor Raya. Ini dihadiri oleh Simposium Relawan Anies Baswedan di Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, dan Depok. Alhamdulillah hari ini sudah datang dari 62 simpul, sekitar 210 orang peserta yang masing-masing pengurus inti dari simpul. Target dari hari ini kita ingin menyusun bersama tentang strategi, kemudian pola kerja dan hal penting yang dipersiapkan bagi kegiatan nanti pada saat Pilpres. Ada beberapa yang sudah kita usulkan lewat musda ini. Pertama tentang posko pemenangan Anies, kemudian tentang advokasi relawan, dan tentang saksi yang ada di TPS, dan tentunya bagaimana kita memaksimalkan agar semua relawan ini bisa turun ke lapangan, menyapa masyarakat dan memperkenalkan Anies sebagai presiden. Tadi relawan dari Kota Bogor, Kabupaten Bogor, kemudian Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Cianjur, dan Depok. Tapi ada juga dari Jakarta ada, dari Banten juga ada. Dan ini relawannya sangat variatif, mulai ada dari buruh, dari forum pendeta, dari para milenial, dan budayawan aja. Jadi alhamdulillah hari ini hampir semua segmen ada. Jakarta memutuskan bahwa mereka mengusulkan Bapak Anies Baswedan. Sebagai sebuah usulan itu sah-sah saja, karena nanti mereka juga harus mengusulkannya melalui Rapimwil ataupun Mukerwil DKI Jakarta yang kemudian baru diusulkan ke tingkat pusat melalui forum mekanisme pengambilan keputusan. Tentu selain Jakarta juga banyak di kabupaten kota yang lainnya melakukan hal yang sama dengan aspirasi yang berbeda. Seperti contoh misalkan ketika DIY Daerah Istimewa Yogyakarta bertemu dengan mengundang Bapak Sandiaga Uno. Itu kan aspirasi, termasuk juga kader-kader P3 di Aceh dan Riau. Begitupun dengan kader P3 yang ada di Jawa Tengah, mereka menyampaikan aspirasi yang berbeda, nama yang berbeda. Jadi bukan sesuatu yang mutlak keputusan itu karena kita masih tunggu pengambilan keputusan. Tetapi sebagai salah satu saluran informasi, Mukercap itu ya sah-sah saja disampaikan oleh para kader gitu. 3 kelompok relawan ini sepakat untuk mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Dikutip dari warta kotalive.com,
Lagi, Anies Baswedan dapat dukungan untuk maju sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang dari kelompok masyarakat, kelompok yang mendukung Anies Baswedan Presiden 2024, yakni Relawan Anies Presiden Indonesia (RAP), Gerakan Anies Baswedan Presiden Indonesia (GABP-RI) atau GAPRI, dan Beta mendukung Anies, Beta Manis. Mereka secara resmi mendeklarasikan dukungan terhadap bakal calon presiden Anies Baswedan. Berkomitmen untuk bekerja sama secara penuh dan semangat juang untuk memenangkan Bapak Haji Anies Rashid Baswedan dalam ajang pemilihan presiden 2024-2029 di seluruh Indonesia, ujar Ketua Umum DPN GAPRI Doni Endra Santo melalui keterangan tertulisnya Sabtu 11 Maret 2023. Doni yang juga merupakan Ketua Umum DPN Perani itu mengatakan, ketiga relawan yang bergabung akan mengerahkan seluruh anggotanya guna memenangkan Anies Baswedan. Kami menaruh harapan besar, menaruh semangat untuk menginginkan jadi presiden tentunya dengan kawan-kawan relawan. Kerjanya kerasnya bahu-membahu mensosialisasikan untuk memenangkan Anies Presiden Indonesia. Tentunya bukan hal yang mudah dan juga bukan hal yang sulit, namun rakyat Indonesia ingin ada perubahan, paparnya. Senada, Ketua Umum Relawan Anies Presiden Indonesia (RAP) Hermanto menyatakan pihaknya telah solid dukung Anies Baswedan sebagai Presiden 2024. Dia meyakini Anies Baswedan bisa membangun Indonesia lebih baik lagi. Bila terpilih, kami harap Bapak Anies Rashid Baswedan melaksanakan dan melakukan perubahan percepatan program kesejahteraan, memberikan keleluasaan, jaminan keamanan serta kemudahan, dan kelancaran proses perizinan seluruh golongan secara adil dan merata tanpa melihat golongan tertentu untuk persatuan dan perubahan Indonesia, ucapnya. Sementara, Ketua Panitia Deklarasi dan Diskusi Kebangsaan Relawan Anies, Friedrich McKinley Fries, meyakini Anies Baswedan mampu membawa perubahan tanpa pandang bulu. Dia berharap setelah terpilih, Anies Baswedan bisa memperhatikan pendidikan para korban bencana, anak yatim piatu, anak ojek, anak buruh, anak sopir angkot, anak petani, dan anak lainnya. Bila terpilih, kami berharap Bapak Haji Anies Rashid Baswedan untuk memberikan beasiswa khusus dari TK sampai S3 bagi anak-anak yatim, anak ojek, anak sopir angkot, anak petani, anak pelaku UMKM korban bencana seperti korban kebakaran, korban gempa bumi, korban banjir, korban tsunami, korban bom, korban bencana dan lainnya serta anak 3T atau perbatasan negara Indonesia, ucap Sekjen DPP RAP itu.